Hari itu, seperti biasanya setiap tanggal 3, dia menyiapkan sarapan, kemudian berkata bahwa dia ada urusan dan pergi keluar. Sebenarnya aku sangat ingin diam-diam mengikutinya ke gunung. Karena terakhir kali aku hanya melihat ibu pergi ke gunung. Tapi aku tidak yakin apa yang dia lakukan di sana. Siapa tahu aku bisa bertemu ayahku yang sudah 15 tahun tidak kulihat. Setelah ibu pergi, aku bersiap untuk diam-diam mengikutinya ke gunung. Namun, ketika aku baru ingin menutup pintu, Zhang Changsheng dari desa sebelah tiba-tiba menghentikanku. Dia adalah seorang pedagang barang antik. Setiap kali ada barang baru, dia akan datang, membayar 10 yuan agar ibu meramal sekali, untuk melihat apakah dia akan sukses atau dapat uang, dan sebagainya. Aku memberitahunya bahwa ibu hari ini tidak akan meramal. Namun Zhang Changsheng dengan terburu-buru mendorongku masuk ke dalam rumah. Dia berkata bahwa jika ibuku tidak ada, biarkan aku memberi saran. Aku melihat Zhang Changsheng dan melihat bahwa dahinya bersinar. Ditambah lagi dengan bagian hidungnya yang bersinar, seperti ada cahaya yang memantul. Ini adalah tanda bahwa dia akan mendapatkan rezeki. Ini menunjukkan bahwa barang yang dia terima kemarin bisa membantunya menghasilkan uang. Zhang Changsheng mengeluarkan sebuah amplop merah dan memberikannya padaku. Berkata, Li Yi, bantu aku lihat. Nanti paman beri amplop besar untukmu. Melihat dia memberi uang, aku pun mengucapkan apa yang aku lihat. Di wajahnya tadi, dia mendengarnya dengan terkejut. Cepat mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju pintu. Namun, saat berjalan, dia tersandung dan jatuh di pintu. Setelah bangkit, sepertinya dia menjatuhkan sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkannya, melihatnya, dan mulai mengumpat dengan keras. Aku dengan bingung berjalan mendekat dan melihat. Dia memegang segel yang mirip dengan meterai giok. Di bawah segel itu terukir beberapa huruf kuno, tapi aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Namun segel yang mirip dengan boneka jerami ini, tangan kirinya baru saja patah tadi. Segel antik ini bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, karena terjatuh dan rusak, itu berarti sudah rusak. Aku secara naluriah melihat wajahnya, dan menyadari bahwa cahaya di ujung hidungnya sudah hilang. Rezekinya sudah hilang. Berarti segel ini juga tidak bernilai lagi. Setelah Zhang Changsheng mengumpat, dia pun pergi dan aku segera menuju gunung. Namun, di tengah jalan, aku terhenti, karena aku melihat ibuku yang ternyata sedang berjalan kembali. Setiap tanggal 3, ibuku tidak pernah gagal pergi. Setiap tahun dia selalu pergi sepanjang hari. Aku pikir aku salah lihat, tapi tidak. Ibuku hari ini, pada tanggal 3, benar-benar melanggar kebiasaannya. Aku segera bersembunyi dan melihat ibu dengan langkah cepat kembali ke rumah. Aku bingung dan tidak bisa menahan diri untuk lari kembali ke rumah. Aku diam-diam mengintip lewat jendela kamar ibuku. Tirai jendelanya sedikit terbuka. Aku melihat ibuku menutup pintu. Dia mencari sesuatu di dalam lemari. Keringat banyak di dahinya. Sepertinya tubuhnya sangat sakit. Melihatnya seperti itu, aku tentu terkejut. Apakah ibuku jatuh dan karena itu dia melanggar janji hari ini? Aku panik ingin masuk untuk bertanya. Tapi, aku melihat dia mengeluarkan sebuah kotak dari lemari. Namun, tiba-tiba, tangannya kiri tampaknya patah, seperti terkulai.